Allahumma rabbana zidna ilman. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih kita alhamdulillah diberikan umur panjang, bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita, memberikan curahan rahmatnya, bimbingan dan taufik hidayah agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini saya diberi tema yaitu meraih ketakwaan melalui ibadah Ramadan. Jadi kita masih mumpung tanggal 2 masih awal. Jadi anggaplah kita masih start ya. Jadi masih banyak waktu kita ini untuk meraih ketakwaan ini. Nah, agar kita akan menjelaskan lebih banyak tentang tema ini, kita akan buka setidaknya ada 2 pertanyaan. Apa itu takwa? Dan seberapa pentingkah takwa itu di dalam kehidupan kita? Dan mengapa mesti Ramadan untuk meraih ketakwaan? Jadi setidaknya ada beberapa pertanyaan itu yang akan kita jawab dulu sebelum nanti kita akan tahapan-tahapan untuk meraih ketakwaan. Jadi sering kita mendengar kalimat takwa. Apa itu takwa? Jadi kalau secara predikat ya, atau semacam gelar, itu takwa itu ya seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi takwa itu gelar yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang harus kita raih. Nah, upaya kita untuk meraih ketakwaan itu disebut wiqayah ya, atau disebut dengan al-ittiqa, yang berarti melindungi ya, atau yang berarti perlindungan. Nah, kemudian pelakunya orang yang mencari perlindungan ya, yang melindungi dirinya sendiri itu disebut muttaqi. Disebut muttaqi. Nah, nanti kita akan tahu antara definisi secara bahasa itu dengan istilah itu. Nah, para ulama, sebagian besar ulama itu menyebutkan definisi takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Jadi nggak dibeda-bedakan, tidak harus wajib. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun juga dikerjakan. Demikian pula menghindari, tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang haram maupun yang makruh. Ya, jadi tidak hanya yang haram, yang makruh, yang rontok-rontok haram itu juga
dihindari, nggak dikerjakan. Termasuk orang yang bertakwa itu tidak berlebih-lebih, tidak terlalu longgar dengan perkara yang mubah. Ini kita cermati dulu kalimat-kalimat ini. Jadi orang bertakwa itu orang yang dia menjalankan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat, serta dia menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh, serta dia tidak terlalu longgar di dalam persoalan yang mubah. Nah, itu dikerjakan semuanya dalam rangka apa? Ketakwaan itu berangkat karena dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan siksanya, takut dengan murka Allah. Maka karena dia itu takut, dia harus taat. Nah, bentuk taatnya itu tadi itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan. Jadi kalau ditanya takwa berarti takut, takut yang kemudian diiringi dengan tindakan. Jadi gak hanya takut itu, takut yang diiringi dengan tindakan yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman. Itu bedanya kita ini wedi datang Allah ini. Beda kalau seandainya orang takut dengan apa? Dengan setan atau dengan genderuwo gitu ya. Itu tidak memberikan rasa aman. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kemudian kita menjalankan perintahnya, kita mau taat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketentraman. Nah, itu satu definisi. Nah, kemudian ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika beliau itu bertanya pada Ubay bin Ka'ab tentang perihal takwa. Faqala lahu ma taqwa. Jadi Umar bin Khattab ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Faqala Ubay, ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fihi syauq. Anda itu pernah nggak berjalan di suatu jalan yang di situ banyak durinya? Ya. Nah, kemudian faqala na'am. Umar tadi mengatakan, iya saya pernah di jalan yang banyak durinya. Qala famadha fa'al. Lalu apa yang Anda kerjakan? Yang Anda perbuat ketika berjalan di jalanan yang penuh dengan duri itu apa? Qala Umar, ushammir ansaqiyah. Aku ini kalau berjalan di jalanan yang banyak durinya itu, aku akan mengangkat pakaianku ya, biar tidak terkena duri ya. Dicincin, Pak. Karena dulu orang Arab itu nggak pakai jubah ya. Jadi dicincin. Ushammir ansaqiyah wa anzur ila mawadhi'i qadamai. Dan aku melihat tempat-tempat pijakan kakiku. Jadi dia memilih-milih, jangan sampai ketika dia memijakkan kakinya itu, kemudian dia terkena duri. Wa uqaddim qadaman, lalu aku akan memajukan satu langkah kaki, ya, berhati-hati. Wa uakhir ukhra, dan aku pun juga akan mengakhirkan atau istilahnya itu menunda langkah. Jadi tidak tergesa-gesa. Mengapa demikian? Mukhafatan an tusibani syaukah, jangan sampai ada satu duri yang mengenai dirimu ya. Faqala Ubay bin Ka'ab, tilka hiya taqwa. Tindakan yang seperti itu adalah takwa. Maka di sini disebutkan fahiya tashmirun lit-tha'ah. Takwa itu adalah kesungguhan di dalam ketaatan, wa nadhrun fil halal wal haram, termasuk kita memperhatikan di dalam perkara yang halal dan haram. Hati-hati kita. Seperti tadi yang digambarkan oleh Umar bin Ka'ab,
kita melalui suatu jalan, jangan sampai duri-duri itu mengenai kita. Maka kita harus betul-betul waspada. Di kehidupan kita itu pun juga sama seperti itu. Betapa banyak godaan-godaan, rintangan, duri-duri yang bisa mengenai diri kita kalau kita ini tidak berhati-hati. Warokun minas jalan, termasuk kita berhati-hati jangan sampai tergelincir. Jadi sikap berhati-hati yang di dalam kita bergerak di dunia ini itu bagian dari bentuk ketakwaan. Selain daripada kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, berarti untuk meraih takwa itu diupayakan, Pak. Ya, takwa itu diupayakan. Tidak bisa takwa itu datang sendiri kepada kita, gelar takwa itu tidak bisa. Tidak bisa kemudian dihadiahkan oleh Allah, tidak bisa. Takwa itu harus diupayakan. Maka setelah kemudian takwa itu diupayakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketakwaan lebih dan mudah. Ya. Jadi awalnya takwa itu harus diupayakan dulu. Kita harus bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Maka untuk meraih ketakwaan yang baru itu nanti akan diberikan oleh Allah secara mudah dan lebih-lebih. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, artinya ketika dia mendapatkan hidayah, tahu ini hidayah dari Allah, itu kemudian hidayah ini diikuti. Oh, sholat itu wajib, ada perintah sholat 5 waktu, diikuti sholat 5 waktu tadi. Oh, sekarang Ramadan, ada kewajiban puasa Ramadan, diikuti puasa Ramadan ini. Segala perintah yang wajib, termasuk seluruh yang sunnah-sunnah, dikerjakan. Itu kemudian kalau dikerjakan dan diikuti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan petunjuknya, akan ditambah oleh Allah. Keyakinannya di dalam dia beriman itu akan ditambah. Wa atahum taqwahum. Dan Allah akan memberikan kepadanya ketakwaan. Apa yang dimaksud memberikan ketakwaan? Ini saya kutip dari tafsir As-Sa'di. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketakwaan, setelah kita taat, kemudian Allah menambahkan ketaatan-ketaatan yang baru, itu disebutkan waffaqahum lil khair. Allah akan memberikan taufik, memberikan kesesuaian. Jadi taufik itu hidayah yang antara Allah dengan manusia ini sama kehendaknya. Jadi ada hidayah yang Allah itu sebenarnya ingin memberikan hidayah kepada manusia, tapi manusia ini bukan karena tidak mau. Jadi sebenarnya manusia ini diberikan hidayah oleh Allah. Al-Quran itu dikatakan hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini tujuannya sebagai petunjuk semua umat manusia, semua. Nah, di antara manusia itu ada sebagiannya yang mereka itu tidak menginginkan. Karena tidak menginginkan, maka disesatkan oleh Allah. Nah, di antara mereka ada yang mau dengan hidayah. Maka ketika dia mau dengan hidayah itu, nah ini cocok nih dengan kehendak Allah itu. Maka kecocokan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia itu disebut taufik. Jadi taufik itu artinya kecocokan. Maka kalau sudah cocok, mudah manusia itu untuk mengerjakan ketaatan. Jadi
petunjuk yang sifatnya taufik itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, kita kan sudah masuk Islam. Untuk apa? Kok masih minta petunjuk? Nah, petunjuk itu yang dimaksudkan adalah taufik. Ya. Jadi taufik itu kesesuaian, kecocokan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia, sehingga manusia itu mudah untuk menjalankan ketaatan. Wa hifdhuhum 'anil syarr. Ketika Allah itu memberikan ketakwaan, itu berarti Allah menjaga manusia, menjaga orang yang bertakwa dari keburukan. Tidak mudah tersesat, tidak mudah untuk melenceng. Ketika kemudian digoda oleh syaitan, dia mudah untuk kembali. Maka dikatakan ulama itu begini: orang yang meraih ketakwaan atau dirinya yang memiliki label muttaqin, itu urusan dunia dan akhirat itu bagus semua. Makanya kita harus meraih ketakwaan itu, karena orang yang memiliki ketakwaan itu urusan dunia dan urusan akhiratnya bagus, nggak ada yang tidak bagus. Ketika di dunia, orang kalau memiliki takwa, Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di dunia ini, barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, Allah akan memberikan solusi di dalam kehidupannya. Ya. Jadi solusinya tidak perlu dipikir sendiri, Allah yang berbuat. Karena kita setiap hari kontak dengan Allah terus, Pak. Setiap hari kita selalu komunikasi dengan Allah, setidaknya berapa? 5 kali. Tidak mungkin Allah akan melepaskan kita itu. Itu hablum minallah, itu kabelnya Allah dengan kita itu. Jadi ibarat kalau di layang-layang itu layang-layang selalu dikendali kita. Tapi begitu layang-layang ini putus, berarti dia tidak punya habl, tidak punya tali juga, lepas. Nah, orang-orang yang memiliki tali-talinya Allah ini, ya, itu selalu di dalam jaminannya Allah. Selalu, Pak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia itu akan selalu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya tidak disangka-sangka itu bagaimana? Tidak perlu payah-payah, tidak capek-capek. Betapa banyak kita itu urusan rezeki itu, Pak, dipikir dewe, Pak. Ya. Kita ini seakan-akan lupa siapa yang menjamin kita ini. Jangankan manusia, makhluk disuruh alam raya ini semuanya diatur oleh Allah rezekinya. Bahkan sel-sel yang kita nggak bisa melihat itu, ya, itu ada makanannya, ada rezekinya. Apa ternyata kita ini mikir masalah rezeki yang sudah dijamin, itu kita mikir sendiri, kadang. Padahal kita itu mau taat kepada Allah. Kita ini harus ingat, tujuan kita hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, ibadah. Maka esensi ibadah ini jangan kemudian ditinggalkan. Kalau itu sudah ditinggalkan, rezeki kita akan semrawut. Maka di dalam Al-Quran itu mengatakan begini: wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah sholat kepada keluargamu dan bersabarlah untuk melaksanakan sholat. Bersabar melaksanakan sholat, bersabar untuk memerintahkan sholat. Kadang kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, atau mungkin istri kepada suaminya mengingatkan suaminya untuk sholat. Kadang di antara keluarga kita itu ada yang bandel, Pak. Nggak sih, ngantuk. Kadang orang tua itu sudah menyerah, akhirnya anaknya gak dibangunkan, akhirnya kemudian tidak diingatkan lagi. Ini berarti kita tidak sabar.
Padahal perintah Allah itu wasbir 'alaiha. Itu disebutkan dengan kalimat wa, tidak sekedar wasbir 'alaiha. Artinya kesabarannya itu harus betul-betul dengan kesungguhan. Wasbir. Kamu itu mengerjakan sholat itu harus betul-betul sabar, dan memerintahkannya kepada keluarga itu harus sabar. Dan itu kemudian kalau sudah dilaksanakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sholat itu kalau sudah ditegakkan di dalam keluarga kita itu, Allah itu tidak minta kamu rezeki, tidak minta kamu harus bekerja montang-manting 24 jam ngopeni keluargamu, enggak. Nahnu narzuquk, kami yang menjamin keluargamu. Ya. Itu Allah itu yang mengatakan demikian. Ya. Loh, aku loh sholat 5 waktu gak suki-suki. Ada nggak seperti itu? Iku lo nggak sholat, suki. Iki sholat 5 waktu nggak suki-suki. Allah itu tidak mengatakan kita itu kaya, tetapi kecukupan. Ya. Cukup membiayai anak-anak sekolah, cukup biaya kehidupan kita, ya. Cukup untuk bisa umroh, ya. Cukup bisa memiliki kendaraan, cukup bisa haji, pokoknya cukup. Jadi tidak harus kaya raya, enggak. Oh, kita melihat ya, orang yang kaya raya itu pun mereka itu bisa dilabeli fakir. Karena apa? Dia selalu butuh, cari terus. Orang yang cari terus itu kan orang yang butuh. Karena panjenengan kalau sudah cukup ibadahnya, dan cukup cari rezekinya, wah yang mancing sholat datang ke sini, berarti kan itu yang orang yang kaya itu berarti. Dan tidak butuh, bisa cukup, ya sudah itu. Apa yang mau dicari? Nah, itu kemudian dikatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu bittaqwa. Kesudahan yang baik itu adalah takwa, itu menjalankan perintah Allah. Ini urusan dunia, baik ketakwaan. Satu lagi, ini masih di dunia. Innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu, kata Al-Qur'an, ketika ditimpa bisikan-bisikan syaitan, idza massahum dha'ifun minasyaitan. Kita ini anak Adam, syaitan itu, iblis itu sudah bersumpah, ya, akan menyesatkan semua keturunan Adam. Kalau panjenengan sedaya ini kena sumpah syaitan itu, tidak akan lepas kita ini. Tapi beruntungnya kalau kita itu selalu taat kepada Allah, kita itu kalau punya takwa, tadzakkaru, ingat pada Allah, langsung iring datang Allah. Fa idza hum mubsirun, lantas kemudian dia ingat semua kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Dia langsung istighfar, dia langsung taubat. Itu enaknya kalau kita itu punya takwa, sadar hati itu bersih, Pak. Ini di dunia ini. Ketika mati pun juga sama. Orang yang kalau bertakwa, kalau mati itu disambut dengan baik oleh para malaikat. Disebutkan di dalam surah An-Nahl, wa kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan sifat orang bertakwa itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu ketika dijemput kematian, alladzina tatawaffahumul malaikat, malaikat pencabut nyawa itu kalau sudah datang kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang mereka katakan? Yaquluna salamun alaikum. Wahai jiwa-jiwa yang baik, keselamatan untukmu. Tidak ada rasa takut, Pak. Tidak ada wedine, ya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak ada punya rasa khawatir. Di masa lalu tidak ada khawatir. Untuk masa depannya dia juga tidak ada kekhawatiran. Tidak bersedih yang ditinggalkan. Ini orang bertakwa itu seperti itu. Kalau kehidupan kita sekarang ini banyak orang itu takut mati. Ya. Apalagi ada penyakit nomor sekarang, anak
milenial ya, generasi milenial, generasi Z, ya, Gen Z itu kena anxiety disorder. Apa itu? Gangguan kecemasan yang kemudian dikait-kaitkan dengan GERD. Kenapa itu GERD? Asam lambung. Akhirnya bayang-bayangan itu takut mati nanti ya opo anakku, ya opo bojoku, kok gak kawin maneh. Umpama warisanku iki piye? Kecemasan seperti itu. Orang beriman, orang saleh itu tidak punya kecemasan seperti itu. Ketika kematian itu datang, assalamualaikum, tenang sampai itu tenang. Maka panjenengan kita ini, kalau kapan-kapan ada datang bisikan syaitan, kecemasan itu yang kemudian menghantui kita di dalam kehidupan kita, ya kok urusan keluarga bagaimana ya apa ini? Kemudian kita takut mati, berarti itu setan, Pak. Pasti setan itu. Karena kematian itu tidak seperti itu. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Itu di dunia, ya. Orang yang bertakwa itu di dunia baik seperti itu. Di akhirat lagi nanti akan lebih bagus lagi. Disambut oleh para malaikat ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika Allah itu kalau memberikan ketakwaan kepada manusia, didorong mereka untuk selalu taat dan dijaga dari segala macam keburukan. Dan kemudian di sini dikatakan, dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan dua balasan terkait dengan pemberian takwa. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalus shalih, dan amal shalih. Jadi orang yang bertakwa itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga itu luasnya langit dan bumi, yang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak ada yang bodoh. Penduduk surga itu orangnya pinter-pinter. Biarpun dulu di dunia tidak pinter bab masalah bisnis, biarpun tidak pinter masalah ekonomi, biarpun tidak pinter masalah politik, tetapi dia pinter untuk bisa masuk ke surga. Ya. Jadi jangan sampai urusan dunia kita ini kemudian menghalang-halangi kita tidak tahu bagaimana caranya masuk surga. Jadi orang yang masuk ke surga itu tidak ada yang bodoh, tidak ada. Mereka itu diberikan oleh Allah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan mereka bagaimana caranya masuk surga itu. Nah, itu akan kita raih menawi kula panjenengan ini bersungguh-sungguh bergiat untuk meraih takwa itu. Setelah ketakwaan itu diraih, maka Allah akan memberikan dengan mudah dan lebih ketakwaan yang baru. Ini Kang Samun dijelaskan tadi. Nah, maka pertanyaan berikutnya, mengapa harus Ramadan? Takwa ini mengapa harus Ramadan diraih? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 12 bulan. Satu bulan ini digunakan oleh Allah kangge kita ini untuk mengupgrade takwa kita, untuk mengecas ketakwaan kita ini. Supaya apa? Supaya kemudian 1 tahun berikutnya kita ini selalu dilindungi oleh Allah. Itu hikmahnya seperti itu. Jadi ketika manusia itu, orang-orang beriman ini diwajibkan puasa dan kemudian banyak rangkaian-rangkaian ibadah di dalamnya dalam 1 bulan ini diharapkan kemudian apa yang sudah kita bina 1 bulan ini bisa dikerjakan di dalam 11 bulan yang akan datang. Tapi kalau kemudian dalam 11 bulan yang ke depan ini kadang kita ada malasnya, ada kendornya, kita mengalami ujian, cobaan, kadang iman kita naik, kadang turun. Nah, kita didatangkan lagi dengan Ramadan, dicas lagi, dikuatkan lagi ketakwaan kita. Itu hikmahnya seperti itu. Mengapa kalau ditanya, mengapa harus Ramadan? Ya tujuannya adalah supaya kita dikuatkan.
Setelah kemudian dikuatkan, kita akan dilindungi dalam 1 tahun ini. Nah, maka ketika di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung cas tadi itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh barokah, penuh dengan oleh-oleh, penuh dengan manfaat. Jangan disia-siakan. Rasulullah sampai berpesan seperti itu. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian itu berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Fasilitas pertama di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini 1 bulan penuh, pintu surga baik siang maupun malam 24 jam dalam hitungan dunia ini dibuka oleh Allah. Ya. Pintu surga sudah dibuka. Artinya apa? Surga itu sudah ada. Surga dengan seluruh kenikmatan di dalamnya itu sudah ada, Pak. Bidadari-bidadarinya, kendaraannya, pelayan-pelayannya, buah-buahannya, sungai-sungainya, makanannya, itu sudah ada. Tinggal manusia ini kapan termasuk. Nah, pertanyaannya, manusia kan masih di dunia, untuk apa dibuka pintu surga itu? Harus ada yang tubuh. Kemudian kita seperti itu. Itu kalau dikatakan seperti itu, ulama itu mengatakan begini, pintu surga itu kalau dibuka di dalam bulan Ramadan itu betul-betul dibuka. Meskipun manusia yang ada di dunia ini belum bisa masuk, tetapi begitu dibuka itu punya magnet, punya energi yang masuk ke dalam tubuhnya orang-orang beriman. Artinya apa? Ketika pintu surga itu dibuka, hatinya orang mukmin itu bergegas untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Karena surga itu identik dengan ketaatan. Maka ketika kita lihat di dalam bulan Ramadan ini, orang-orang beriman ya, semangat untuk mengerjakan ibadah, tidak ada yang malas-malasan. Sholat tarawih, puasa, ini menunjukkan bahwa magnetnya surga itu luar biasa kepada penduduk bumi. Wa tughlaq fihi abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka pun juga ditutup. Artinya manusia ini ketika di dunia pintu neraka itu ditutup itu malas untuk mengerjakan maksiat, karena neraka itu identik dengan maksiat. Kecuali yang memang orang-orang yang sudah terambisi untuk maksiat. Jadi kita yang bersungguh-sungguh untuk berpuasa, beribadah, malas untuk mengerjakan seperti itu, malas. Itu magnetnya seperti itu. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan pun juga dibelenggu. Sehingga syaitan-syaitan ini tidak menggoda orang-orang yang sedang berpuasa. Coba kita lihat kalimatnya. Syaitan-syaitan itu dibelenggu karena tidak menggoda orang-orang yang berpuasa. Itu berarti tidak menafikan syaitan itu masih menggoda orang-orang yang lain yang tidak berpuasa. Maka kita lihat, loh itu lo gak poso. Jadi syaitan dibelenggu, itu lo gak poso, yose terasa diuang macam-macam. Berarti itu syaitan yang memang bukan untuk orang yang puasanya yang tidak sungguh-sungguh. Kalau orang yang puasanya sungguh-sungguh, syaitan tidak bisa menggoda. Wa tughallu fihi syayatin. Jadi 3 fasilitas ini disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan untuk mendukung penguatan ketakwaan kita di dalam bulan ini. Maka ini yang harus kita ingat-ingat terus. Yang kemudian kita lakukan kebiasaan di dalam bulan Ramadan secara baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ketakwaan yang kita raih di dalam bulan Ramadan ini, itu Rasulullah tidak membeda-bedakan. Ada yang wajib, yang sunnah, itu selalu dikerjakan.
menawi kita ini diwajibkan poso Ramadan, maka ada perkara-perkara sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan. Karena itu tadi, orang yang bertakwa itu menjalankan yang wajib sekaligus menjalankan yang sunnah. Maka ketika penguatan ini di dalam satu bulan ini, itu yang wajib kita lakukan, yang sunnah pun juga dilakukan. Contoh, siang hari kita berpuasa, malam hari kita sholat tarawih. Sholat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Berarti itu mengindikasikan kita ini untuk meraih ketakwaan. Siangnya kita berpuasa, malamnya qiyam Ramadan. Dua-duanya dijamin oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat tarawih karena ihtisab, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi yang wajib, yang sunnah dikerjakan, tidak dibeda-bedakan. Maka ada hadis Nabi, supaya kita paham masalah ini. Jangan kemudian kita itu terjebak dalam istilah usul fikih. Usul fikih itu kalau mengatakan wajib itu begini. Wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka dia takut. Ya. Dia takut jangan sampai kena dosa atau kena siksa, maka dia harus mengatakan yang wajib. Giliran kemudian sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Oh, ini bagus soalnya. Kadang saya berarti imannya itu tidak sempurna kalau seperti itu, masih membeda-bedakan seperti itu dan sempurna. Orang yang bertakwa itu akan mencapai ketakwaannya itu sebatas yang dia maksimalkan. Contoh, orang yang bertakwa ini, sholat sunnah itu boleh nggak dikerjakan dengan duduk? Boleh ya? Yang wajib itu yang harus berdiri. Kalau sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk, boleh. Tapi orang yang bertakwa itu tidak mau seperti itu. Sekalipun dia orang yang tua, dia akan betul-betul sungguh-sungguh untuk sholat sunnah itu dengan berdiri. Padahal secara syar'i, secara syariat itu boleh. Ada orang yang ketika dalam bulan Ramadan ini diberikan kelonggaran tidak berpuasa. Orang yang safar misalnya, safar yang misalnya paling tidak 83 kilo, itu jarak yang aman, ya, jarak yang aman. Meskipun ada yang kurang dari itu dibolehkan, tetapi dia tak mau meninggalkan puasa. Ya. Dia tetap kepingin puasa. Meskipun secara syariat dia sudah mendapatkan kelonggaran. Tidak apa-apa, tidak puasa, tidak apa-apa. Perjalanan kemana? Ke Malang. Ke Malang ada nggak 100 kilo Pak? Ada ya, lebih ya, 100 kilo. Sudah boleh itu tidak puasa itu. Tapi dia tetap untuk bisa berpuasa. Nah itu menunjukkan ketakwaan itu seperti itu. Dia berupaya di dalam ketaatannya itu semaksimal mungkin. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan begini dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu 'alaihi." Ya. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan seorang wali itu apa? Kekasih Allah. Kekasih Allah itu disebutkan dalam hadis itu manakala seorang hamba mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa? Sesuatu yang diwajibkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan wajib, karena perkara yang wajib itu perkara yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai. Yang sunnah-sunnah itu biasa. Nah terkadang masyarakat kita itu enggak. Masyarakat kita itu kadang lebih mementingkan sunnah daripada wajib. Coba pernah nggak panjenengan kadang ya sholat sunnah Pak? Sholat sunnah itu bisa khusyuk, sholat duha, sholat tahajud bisa khusyuk. Tapi wajib sholat wajib,
iso khusyuk. Pernah nggak seperti itu? Sering. Sering. Kita sering seperti itu memang. Sering. Dan itu mengganggu aja seperti itu. Jadi seakan-akan kemudian bisikan syaitan itu mengutamakan sunnah itu lebih baik daripada wajib. Coba kita perhatikan betapa banyak orang-orang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Ibu sudah juga ibu-ibu yang berhalangan masjid di setiap bulan Ramadan, entah itu karena haid, entah itu karena nifas. Sudah setelah Ramadan kan punya hutang puasa, tapi kemudian disikno sawale ketimbang nyaur ya Pak. Ada tak seperti itu? Itu sebagian ulama ada yang nggak membolehkan. Dulu kan wajibnya baru sunnahnya. Ada yang kemudian membolehkan, oh tidak apa-apa, karena kelonggaran itu bisa sampai 1 tahun. Sementara Syawal itu cuma berlaku di bulan Syawal saja. Tapi kalau terlalu kelonggaran kemudian masuk bulan Ramadan di tahun berikutnya itu berdosa itu. Jadi kalau tahun ini punya hutang Ramadan dan disahur dalam 11 bulan yang akan datang, ketemu bulan Ramadan di 2026 1447 bisa wajib. Dia harus istighfar dan taubat kepada Allah. Karena apa? Dia telah menyanyiakan yang wajib. Yang wajib ini yang dicintai Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, hambaku yang sudah bagus wajibnya ini, dia akan selalu mendekatkan diri kepadamu dengan nawafil, ditambah yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi wajibnya dikerjakan dulu, dijaga, kemudian sunnah-sunnahnya ini mengiringi. Itu kalau kemudian sudah kita lakukan, Allah akan mencintai kita. Jadi kalau wajibnya toh yang dikerjakan, belum tentu itu akan mendatangkan cintanya Allah, belum. Yang mendatangkan cintanya Allah pada kita itu, perhatiannya Allah pada kita itu, kalau kita mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Maka jangan tinggalkan qiyam Ramadan itu. Tarawih itu jangan sekali ditinggalkan. Qiyam Ramadan. Jadi ini tetap dalam ketakwaan ya, meraih ketakwaan di dalam bulan Ramadan. Jangan tinggalkan tarawih. Ini sampai jam pinten boleh diisi. Sampai zuhur, oke? Zuhur. Paginya sampai jam 2 menit pagi. Jangan tinggalkan sedekah. Ya. Sedekah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu kebiasaan Nabi. Disebutkan oleh Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu orang yang paling loman dengan kebaikan. Manusia yang paling loman. Wa kana ajwad ma yakunu fi syahr Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan itu datang, beliau itu lebih lagi loman. Ya. Sampun Roman itu kalau Rasulullah. Padahal beliau itu dijuluki orang yang paling Roman. Apalagi kalau sudah bertemu dengan malaikat Jibril, ya, itu sampai disebutkan oleh Ibnu Abbas itu ajwad minar rihil mursalah. Romannya itu melebihi dari angin yang berhembus. Panjenengan tahu nggak angin yang berhembus itu? Apa yang ada di depannya itu disasak, Pak. Apa disasak itu? Diterjang ya. Pohon besar diterjang, suket-suket diterjang, pendek-pendek diterjang, manusianya juga diterjang. Merasa isis ya, merasa sejuk. Angin itu seperti itu. Tapi Rasulullah itu melebihi dari angin yang berhembus. Karena kalau angin berhembus, panjangnya kalau di dalam ruangan kena angin nggak? Nggak kena angin, nggak kuman panjangnya anginnya. Tapi Rasulullah itu kalau punya harta, lumayan, sing di pelosok-pelosok gak ketok ini loh kena kabeh. Itu Rasulullah itu seperti itu. Bayangkan. Ya. Jadi Rasulullah kalau dalam hadis itu Rasulullah itu tidak miskin.
kaya Rasul, tapi hartanya nggak ada di rumah. Begitu ada keluar, begitu ada keluar. Ya. Itu Rasulullah seperti itu. Ya. Luar biasa. Jadi pesannya bagaimana? Kita yang punya harta ini ketika dalam bulan Ramadan sering bersedekah ke fakir miskin. Ya. Setiap tarawih bawa infak. Orang yang gila-gila itu Pak, ini betul-betul saya ngopeni. Panjenengan punya bungkusan diberikan kepada orang yang ODGJ itu siapa yang ngopeni? Tidak ada. Kita berikan, itu pahalanya besar itu. If'alul ta'am. Terlebih kita kalau punya harta kasihkan iftar. Ini pahala luar biasa. Kita sudah berpuasa mendapatkan pahala sendiri, ya. Nah, kemudian kita pun juga mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi dari pahalanya. Kasih iftar, meskipun hanya air putih, tidak perlu sih mahal-mahal. Sekarang ya orang yang iftar, orang yang buka puasa itu, ya, kira-kira sing pertama kali sing dibuka itu loh, panganan sing abot atau sing banyu, kira-kira. Air sudah pokoknya air nih, kasih air. Orang yang semakin datang ke sini dibuka, panjenengan langsung memiliki ganjaran yang singkos, kurma, ya, itu. Maka kata ulama itu begini, yang dimaksud iftar itu ketika pertama kali yang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa, bukan makanan yang setelah sholat, itu bukan. Kadang ada kita itu yang saking semangatnya, aku tak kayak iftar, tapi diberikannya setelah sholat, itu bukan iftar Pak itu. Ya, bukan iftar itu. Karena iftar itu yang pertama kali untuk pembatal puasa. Nah, lalu bagaimana dengan pahalanya? Dia tetap mendapatkan pahala it'amut ta'am, memberikan makan, sama-sama bagusnya, tetapi tidak mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini galakkan untuk bersedekah. Yang terakhir, perbanyak membaca Al-Quran, ya. Karena kita ini bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Rugi kalau kita tidak baca Al-Quran ini. Ini tanda syukur kita kepada Allah, kita ini diberikan Al-Quran. Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis yang tadi, mudarasatul Quran, ya. Yudarisuhu Al-Quran dengan Jibril. Yudaris itu apa artinya? Yudaris itu pekerjaan yang dilakukan lebih dari 2 orang. Ini lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu ada yang menyimak gantian, kemudian ada yang membaca, ada yang menyimak bergantian. Itu namanya mudarosah. Ya. Mudarosah. Kalau di dalam bahasa Arab itu wazannya itu pakai mufa'alah. Maka pekerjaan yang melibatkan lebih dari 2 orang yang dikerjakan dalam satu waktu itu wazannya pakai mufa'alah. Kongsi di dalam perusahaan itu disebut mudharabah. Istilah mudharabah. Ya. Jadi ada 2 orang yang sedang melakukan suatu kerjasama, ya, bagi hasil itu disebut mudharabah. Orang yang dalam perserikatan sama-sama itu namanya musyarakah. Ya. Orang yang sedang dalam permusuhan itu disebut musafhamah. Ya. Berarti kan sedang ada 2 pihak yang sedang bersengketa. Nah, mudarosah itu seperti itu. Orang yang sedang membaca lebih dari 2 orang, satu membaca, satu mendengar. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat Ramadan. Maka ini tidak perkara bid'ah ini. Kadang ada orang lain ini tidak ada contoh, berarti dia tidak paham masalah kalimat mufa'alah ini. Ya terserah, kita mau mudarosah mau di masjid boleh, di musola, di rumah. Memiliki wonten terawih, ngaji wonten. Oh sendiri, tidak apa-apa, sendiri juga tidak apa-apa. Ya. Mudarosah juga tidak. Terlebih kalau kita membaca Al-Quran itu diiringi dengan tadabbur, ya. Tadabbur atau memahami makna-makna Al-Quran. Nah ini waktu yang sudah habis, ampun ya. Jadi itu tadi ya, kiat-kiat untuk meraih ketakwaan di dalam bulan Ramadan. Kita galakkan, kita semangatkan ya, diri kita ini untuk selalu meraih ketakwaan.
dengan amalan-amalan yang wajib, termasuk amalan-amalan sunnah yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Ya. Ini sebenarnya mau pembahasan dalam kitab ini yang masalah haram makruhnya, tapi waktunya tidak mencukupi. Ya. Insya Allah kapan-kapan kita teruskan. Ya. Kalau kita kasih matang, mungkin bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta